bersama kami dalam Hot Economy, dan kali ini kita setelah bergabung dalam dialog kali ini Bapak Renald Kasali. Selamat malam Pak Renald. Selamat malam Eliza. Ya Pak Renald, ini kalau kita lihat apa tanggapan Anda terkait dengan daya beli masyarakat saat ini atau tren pergerakan konsumsi saat ini? Ya, secara konvensional kalau kita bicara daya beli turun, secara konvensional ya, kita bisa merasakan kalau harga-harga itu melambung tinggi sehingga masyarakat tidak mempunyai daya komando terhadap barang, uangnya kemudian menjadi tidak bermakna, gitu ya, sehingga daya belinya itu melemah. Atau yang kedua, mereka kehilangan pendapatan. Itu yang secara sederhana bisa kita katakan. Sekarang ini saya kira terlalu simpel kalau kita mengatakan ini adalah masalah daya beli. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini kan berada di era globalisasi di mana jumlah pemain begitu banyak, double jumlah pemainnya, dan kapasitas produksi saat ini sudah meningkat begitu pesat secara global, itu masuk ke kita. Saya kasih gambaran begini, pabrik semen misalnya dulu yang besar itu hanya ada 3. Ya, ada Indosemen, Holcim, kemudian ada Semen Indonesia, gabungan dari beberapa BUMN. Kemudian di timur ada satu, Bosowa barangkali ya, selebihnya tidak banyak. Nah, sementara di saat ini kita lihat itu sudah masuk semen merah putih, ada Kons dari China. Di China sendiri kapasitasnya sangat berlebih. Mereka tinggal membeli 1-2 bahan baku dari Indonesia, kemudian mereka mix, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Jadi otomatis pemain-pemain lama juga kemampuannya untuk menjual pasti akan ada 1-2 akan mengalami perubahan di sini. Ya. Jadi Anda melihat terkait dengan progres kalau dikatakan oleh pemerintah adanya sekarang progres ataupun pemulihan terkait dengan daya beli. Anda sepakat dengan itu Pak Renald? Bisa lebih keras. Ya, Pak Renald, kalau kita lihat pemerintah saat ini mengatakan bahwa saat ini sudah ada upaya pemulihan dari daya beli. Nah, Anda sepakat dengan hal itu? Saya tidak melihat bahwa itu adalah pemulihan atau tidak, tetapi saya mengecek langsung kepada sejumlah produsen, terjadi hasil yang memang mix. Ada yang berhasil, misalnya saja saya bicara dengan produsen tepung terigu yang terbesar di Indonesia, mereka mengatakan permintaan Lebaran saja mereka tidak libur. Ya, sampai hari ini saya cek ya. Kemudian kalau saya lihat di beberapa sektor di perusahaan-perusahaan logistik itu terdapat peningkatan yang luar biasa. Transportasi udara, jumlah penumpang itu sebulan terakhir ini meningkat sekitar 11-15% di seluruh bandara selama 1 bulan itu. Nah, tetapi kami juga mendengar ada 1-2 perusahaan atau beberapa perusahaan juga mengalami hal penurunan kebalikan. Jadi sebetulnya gejalanya memang sangat mix. Tapi kalau dikatakan terjadi penurunan daya beli, saya kira kita mesti waspada bahwa itu terlalu cepat kita menyimpulkan itu daya beli. Oke, baik. Tahan dulu Pak Renald Kasali dan juga Pak Raden Pardede karena rekan Dora Edward akan menyampaikan beberapa data terkait dengan daya beli masyarakat. Silakan Dora Edward. Ya baik, terima kasih Eliza. Saya akan menyampaikan ini beberapa data terkait dengan pertumbuhan transaksi retail. Sejak awal tahun ini pelaku industri retail memang mengkhawatirkan lambatnya tren pertumbuhan transaksi setelah tumbuh di bawah 10% dalam 2 tahun terakhir tahun ini. Dan ini adalah pertumbuhan transaksi retail di tahun 2017. Ya, di mana di Januari hingga Maret ini meningkat 3,9%, kemudian di April juga meningkat 4,1%, sementara di bulan Mei ini menurun ke 3,6%. Nah, ini seolah bertolak belakang. Survei dari Bank Indonesia justru menunjukkan optimisme konsumen di Indonesia tetap meningkat. Indeks keyakinan konsumen tercatat naik sejak awal tahun. Meski ada penurunan pada Juni, namun angkanya masih di tren positif. Dan berikut data yang bisa saya sampaikan, ini adalah indeks keyakinan dari konsumen sepanjang tahun 2017. Ini dari bulan Januari di angka 115,3, kemudian meningkat di Februari, Maret, April hingga Mei juga meningkat ke angka 125,9, menurun memang di bulan Juni ke 122,4, tapi angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan di bulan Januari. Dan statement berbagai pihak atas shifting ekonomi
dari konvensional ke online, bukannya tanpa dasar. Memang nilai transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2017, Kemenkominfo memprediksi transaksi e-commerce tumbuh antara 30 hingga 40%. Ini kami mencatat transaksi e-commerce, di mana di tahun 2014 itu 2,6 miliar dolar US, kemudian ini meningkat lagi di tahun 2015 sebesar 3,5 miliar dolar US, dan di tahun 2016 juga meningkat 4,89 US miliar dolar. Demikian Eliza. Ya Dora, sejak awal tahun ini pelaku industri retail memang mengkhawatirkan lambatnya tren pertumbuhan transaksi setelah tumbuh di bawah 10% dalam 2 tahun terakhir tahun ini. Aprindo berharap ada angin segar seiring makin positifnya ekonomi. Namun sejak Januari pertumbuhannya masih di bawah ekspektasi. Nah, ini seperti apa sebenarnya Dora? Ya, kita lihat nih produksi industri manufaktur besar dan juga sedang. Ini tercatat di sepanjang tahun 2017 di mana produksi industri makanan sebenarnya naik 7,04%, kemudian industri pakaian jadi juga naik 4,33%. Untuk industri farmasi, produk obat kimia dan juga tradisional juga tercatat naik 9,2%. Kita lihat penurunan hanya terjadi pada industri minum dan juga tekstil, di mana industri minum ini turun 8,26% dan juga tekstil menurun 2,23%. Ya, demikian Eliza. Baik, terima kasih Dora Edward untuk data-datanya. Saya ke Pak Raden. Pak Raden dulu, ini melihat data-datanya nampaknya optimis sekali data-data kita Pak. Kalau Anda melihatnya tadi, kalau ini tadi indeks keyakinan yang meningkat, terus udah gitu ada dari Januari sampai April untuk sektor retail naik, namun memang Mei ini kita melemah. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat tadi itu, kita harus hati-hati melihat data, numbers ini. Antara level dengan pertumbuhan. Ya, kalau kita lihat tadi, memang indeks keyakinannya tadi itu kan kita lihat di April, kemudian Mei naik, kemudian di Juni kan dia turun. Dia hampir sama dengan Februari. Ya. Nah, yang perlu dilihat adalah trennya naik atau enggak, masih naik atau enggak. Jelas memang kalau kita lihat dari itu bahwa kelihatannya di bulan Juni mereka itu soft weakening. Terjadi pelemahan di situ. Nah, demikian juga data-data itu kalau dilihat, jangan dilihat karena kita berbicara Indonesia bukan tidak bertumbuh, masih bertumbuh, tapi melambat pertumbuhannya. Dua hal yang berbeda dengan menurun. Dia tidak menurun, ekonomi kita tidak menurun, tapi melambat sedikit. Ya. Itu perbedaan dari interpretasi dari angka-angka itu. Demikian juga tadi yang dikatakan oleh Pak Renald itu, bahwa datanya conflicting satu dengan lain. Tidak ada yang jelas semuanya menuju naik. Tapi ada data yang turun. Seperti yang saya katakan tadi, data listrik itu jelas buat saya itu sangat penting sekali. Bahkan itu adalah yang paling penting menurut saya, satu data yang menunjukkan kegiatan ekonomi. Karena semua yang kita lakukan akan pakai listrik. Nah, yang jelas dari data ini bahwa kita harus melakukan sesuatu. Karena kalau kita biarkan begitu terus, kita nanti taking for granted bahwa kita akan bertumbuh. Itu dia. Benar juga. Itu dia Pak Raden. Tadi juga yang dikatakan oleh Pak Renald Kasali terkait dengan sektor retail. Ini juga bisa tadi data listrik dan juga sektor retail ini sepertinya bisa seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah mengenai apa yang terjadi atau apa yang membuat perlambatan ekonomi ini. Anda sepakat dengan hal itu? Saya pikir begitu. Kita harus melihat ini alarm, tapi tidak berarti kita ke krisis. Ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan kalau dilihat terjadi pelemahan, karena tren dunia seperti ini semua. Tren di Cina, tren di Eropa masih melemah. Ya, jadi jangan langsung takut disebutkan melemah terus kita langsung defensif. Tapi intinya adalah apa yang harus dilakukan supaya ini jangan terus menurun. Itu menurut saya kita harus positive thinking di dalam mencari solusi terhadap persoalan kita. Terkait dengan positive thinking ini nampaknya juga ada, apakah mungkin ini pergerakan dari konvensional menuju e-commerce? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Kami akan kembali pemirsa di Hot Economy.